apa kabar kalian semua? Untuk malam ini, aku akan membacakan isyarat cinta dia yang datang untukmu. Isyarat cinta yang datang dari dia untukmu. Jadi, dia tidak akan lama lagi memberikan isyarat ini padamu. Fokus sama diri sendiri aja ya, gak usah mikirin siapa-siapa. Nanti kita akan tebak sedikit-sedikit orangnya kayak apa. Isyarat cinta dari dia yang datang padamu. 1. Isyarat cinta. Pada belakangan, dia akan berbicara mengenai apa yang ia rasakan. Di sini akan ada sebuah kejujuran, di mana dia mulai pelan-pelan dan perlahan menceritakan mungkin dia itu bagaimana, hidupnya bagaimana, tanpa meminta apapun dari kamu. Tanpa meminta apapun. Ini pure, murni, dia hanya bercerita. Jadi belakangan ini dia adalah orang yang banyak curhat sama kamu. Ya. Yang kedua, di sini dia mulai sering untuk ngabarin kamu. Mungkin kalau seandainya kamu ngomong, jemput aku besok dong. Oke, siap. Aku jemput. Atau kalian akan lebih kayak sering komunikasi dalam hal bentuk apapun. Misalnya dia suka nyapa kamu jam 10, ya udah jam 10 gitu. Dia mulai, halo, pagi, ngapain, apa kabar? Ya, dia akan rutin melakukan suatu kegiatan yang rutin, yang mungkin berulang-ulang. Oke. Di sini kamu akan melihat ketika dia ngomong sama kamu, pupil matanya tuh mengecil dan itemnya tuh membesar karena dibilang kayak cinta, kayak sayang gitu loh. Nah, itu udah kayak fokus ke kamu. Semakin pupilnya mengecil, maka yang lainnya bokeh, teman-teman. Bokeh itu kayak kalau kita istilah fotografi belakangnya blur ya. Nampak cuman blurry banget itu. Nah, ini ada sisi berkorban. Mungkin dikala kamu lagi sulit, dikala kamu lagi punya masalah, dia di sini akan meluangkan waktunya. Walaupun dia lagi genting, lagi apa, dia akan meluangkan waktunya untuk bisa mengetahui keadaan kamu, check on you. Kita akan lihat di sini untuk isyarat cintanya pada kamu. Granted, dia lakukannya dengan sepenuh hati ya teman-teman, yang seperti ngomong kayak gini, ini memang hal yang harus aku lakukan, hal ini memang aku harus lakukan, sudah menjadi kewajibanku karena aku ada rasa, ada interesting sama kamu. Yang kedua, dia akan memberikan sebuah signal, dimana signalnya itu lebih kepada ngarah ke gairah ya, jadi dia sangat interesting, sangat passionate banget untuk mengetahui kabar atau menunggu kabar dari kamu. Dan dia lakukannya itu dengan senang hati loh teman-teman ya. Melakukannya dengan senang hati, melakukannya dengan tanpa pamrih. Distraction. Di sini bukan berarti dalam satu kehancuran, no. Tapi dia rela untuk menambah beban. Ya, rela untuk kayak gimana ya, dia tadinya punya manajemen waktu nih, ketika dia jatuh cinta, manajemen waktunya berantakan. Bisa aja dia pulang kantor ya, banyak chatting sama kamu, gak mandi, yang biasanya dia mandinya jam 7, jam 8 gitu lah. Begitu dia tetap chatting sama kamu sampai larut malam. Jadi mengubah pola hidup sebetulnya.
Di sini ada kartu obscurity. Dia mulai akan ada merasa kayak ada apa ya di hatiku. Sesuatu yang tidak pasti, tetapi aku tidak ingin kehilangan dia. Dan dikala ada orang yang mungkin komen di status kamu atau di mana, dia akan cemburu banget. Cemburu secemburu-cemburunya. Paham? Cemburu secemburu-cemburunya. Disampaikannya biasa lewat chatting ya. Dia kayaknya tuh kalau ketemu sama kamu nggak pengen ada berantem, tapi akan ditemukannya itu lewat chatting. Apalagi kalau kamu masih ada terhubung dengan seseorang atau seseorang yang udah lama suka sama kamu, yang dikiranya jadi pesaingnya dia. Wah, dia bisa ngamuk banget. Kita lihat lagi ya isyarat cintanya. Oke. Aku lebih melihat dia banyak sekali nanti mengajak kamu dan aktif untuk mengajak kamu ke tempat-tempat yang seru. Ya. Mungkin di sini ada penawaran dari dia, yuk kita ke tempat yang jauh sekali-kali. Maksudnya mungkin kayak misalnya ke Bandung, ke Bogor, kemana, atau ke tempat yang memang dari jarak rumah kamu sama dia agak jauh, tapi tempatnya kayak cozy place gitu. Dia pengen ngajak kamu ke satu tempat, dimana hal ini tuh sudah kayak udah sangat direncanakan sama dia. Selama kalian bisa jaga diri, nggak ada masalah. Oke, teman-teman. Dia ingin satu tempat yang private. Ya. Ingin satu tempat yang private, yang dimana itu jadi kayak unforgettable moment untuk kalian berdua. Kalau dia ngajak kamu ke suatu tempat, misalnya nggak usah jauh-jauh lah, misalnya yuk kita nonton, tapi cari mallnya agak jauhan. Misalnya kamu di Jaksel, terus kamu harus ke tempat yang agak macet, misalnya kamu depannya rumahnya Citos gitu, tiba-tiba kamu diajaknya ke Gandaria City gitu ya. Ya, itu biar ada momen berdua lebih lama sebetulnya. Jadi kamu harus tahu trik-trik ini, teman-teman. Entah dia inviting, kalau misalnya kamu lagi di luar negeri gitu ya, entah dia tuh akan invite kamu ke negaranya, atau dia nanti datang jauh-jauh gitu ya sebagai pembuktian cinta. Ya makanya di sini aku bisa bilang Two of Cups itu sangat kental. Ingin ada momen yang benar-benar unforgettable antara kamu sama dia. Ingat ya, selama kalian bisa jaga diri, itu adalah hal yang baik. Dan aku harapkan kalian bisa jaga diri, karena ada syaiton di mana-mana. Oke? Kita lihat feelingnya ke kamu ya. Balik ke kartu ini lagi. Kita lihat feelingnya ke kamu. Aku bisa ngelihatnya di sini ada spiritual strength, artinya ada satu kekuatan di mana dia terkoneksi dengan kamu itu memang dengan bantuan semesta. Ya, memang sudah ada kayak they feel what you feel. Dia kadang-kadang kayak ngerasa apa yang kamu rasakan tanpa kamu harus banyak bicara. Komunikasi batin kalian di sini tuh sangat kuat sih. Force power, bener-bener tegangannya tinggi ya. Dia itu sebetulnya punya gairah yang besar sama kamu, tetapi dia juga pandai untuk menaklukkannya. Jadi kalau bisa dibilang dia ini adalah liar ya, singa liar, tetapi dia mampu untuk meredam karena dia ingin ke arahnya lebih ke arah yang baik atau positif. Nah, tetapi ketika kita meredam emosi atau kita meredam hasrat, kadang-kadang ada sifat dia yang random yang kamu nggak tahu. Mungkin dia bisa dingin sama kamu. Itu dikarenakan dia mungkin memendam hasrat yang besar sama kamu.
ya, bukan karena benci, tapi lebih menghindari. Saking hasratnya besar, aku alihkan ke yang lain, makanya mungkin dia cuek. Tapi kalau seandainya di sini dia sudah normal lagi karena dia pengen ada hubungan yang jangka panjang sama kamu, dia datang. Dia bisa cemburu berlebihan, ya. Dia di sini ngerasa kayak aku harus menjaga kamu. Ibaratnya dia selalu punya sikap insecure dan berjaga-jaga. Gitu loh. Dia menjaga semuanya tuh tetap stabil, ya. Kalau bisa tuh dia nggak mau ada banyak berantem atau salah paham di antara kalian. Makanya kalau seandainya dia lagi cranky, dia lagi ada masalah, mendingan ngejauh dulu. Nanti dia akan datang lagi. Di sini dia selalu menggunakan intuisinya ketika bicara sama kamu. Aku ngelihat sih teman-teman, di sini ada sesuatu kekuatan yang besar, di mana kekuatan tersebut itu juga berpengaruh sama kamu, bahwa kamu juga bisa emosi naik turun sama orang ini. Tetapi kamu kadang-kadang juga bingung, ini orang kadang-kadang hot and cold sama aku, tetapi dia nggak mau aku pergi, gitu. Dia nggak mungkin ngomong kan kalau aku tuh berhasrat banget sama kamu dan aku nggak bisa nahan itu, makanya aku alihkan. Atau mungkin aku nggak pengen kamu kena omelanku, aku nggak pengen kamu tahu aku kalau aku tuh orang temperamental. Bisa jadi dia pengen banyak berubah dan mencoba untuk dealing dulu, udah dingin, udah tenang, udah nyaman, baru balik lagi ke kamu. Aku ngeliat sih ada satu circle ya, intuisi yang sangat kuat di sini. Maka aku harap setelah nonton video ini mungkin kamu bisa nonton yang ada di deskripsiku, itu ada 3 video mungkin yang bisa terkaitan atau berapa. Yang penting-penting sih aku taruh sana ya, koneksi kamu sama dia. Kalau udah pernah nonton ya udah nggak usah nonton lagi. Intinya mungkin kalian itu punya spiritual connection, mungkin berupa past life, berupa twin flame, soulmate, itu bisa jadi. Kalau twin flame itu agak nggak penting sebetulnya, karena takutnya nggak nikah gitu ya, nggak bisa nikah, nggak bisa bersama. Tapi kalau soulmate itu mungkin masih bisa bersama, karena mungkin jiwanya sama tapi pikirannya bisa beda. Kalau twin flame itu semuanya kembar, jadinya pasti akan bosen nikah sama orang. Misalnya anak kembar kan nggak bisa nikah juga kan, gitu loh. Cacah jiwa kamu tuh di mana-mana sebetulnya, cuman ketemunya sama dia lagi. Kalau mau bilang twin flame kamu tuh udah banyak, tapi kan kamu ditemukan nama satu. Nggak mungkin kamu nanti dalam satu rumah punya pikiran sama gitu, nggak seru lah. Nyambung iya, tapi pikirannya belum tentu sama. Itu yang biasanya dijodohkan. Wisdom. Wisdom itu aku melihat sisi dari hubungan ini adalah mengarah kepada peace atau kebajikan, dimana kalian itu sama-sama kayak bisa makin growth, makin belajar, makin banyak bersikap tegas, tidak semena-mena ya. Itu akan berdampak loh, kalau jatuh cinta itu berdampak mood kita juga ke lingkungan, dan itu banyak sekali nanti kamu di sini banyak lebih ketenangan. Dengan hadirnya orang ini, maka ketenangan itu akan datang. Kamu akan diberikan kesabaran ekstra. Kalian berdua itu akan saling memahami sisi lain dari pasangan kalian. Mungkin yang kamu tahu dia sabar, tapi nggak taunya dia rapuh, dia suka nangis, dia suka melo. Nonton drama Korea aja misalnya dia nangis gitu, berarti dia adalah orang yang melo. Aku adalah tipe orang yang kalau nonton itu menghayati banget, jadi aku bisa nangis tapi udah itu selesai. Makanya banyak mantan aku tuh yang selalu terkesima kalau ngajak nonton Mela ini, kenapa mesti nangis gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nangis kayak diapain, padahal aku tuh nonton filmnya gitu loh. Ya mungkin ada sisi lain itulah, ketika dia tuh kuat, ketika dia merasa ini, tapi dia tuh mellow banget. Apalagi kalau berantem sama kamu, wah pusingnya setengah mati.
gitu teman-teman ya. Kita lihat ke alam bawah sadarnya dia mengenai kamu. Dia ingin membawa hubungan ini itu sebagai perubahan ya, sebagai perubahan yang besar. Dia bisa berubah, dia bisa memilih dan bisa membuat keputusan yang baik gitu. Dia pengen hubungan ini di bawah keperubahan yang dimana perubahan tersebut malah menyatukan kalian. Dia pengen ada namanya base atau fondasi yang kuat dari hubungan ini. Makanya dia selalu akan membenahi apa yang salah, aku benahi, sampai benar-benar kalian tuh kayak feeling safety. Jadi kayak ya udah, gue percaya lo kemana aja, tanpa cemburu, tanpa apa, tanpa curiga. Kalau kamu udah sampai ke tahap itu dan dia, maka di sini intuisi kalian itu atau kesadaran kalian itu akan tinggi bahwa ya kalau udah cinta ya cinta aja, percaya aja kemanapun dia. Kalau aku adalah tipe orang yang sebenarnya percaya, tetapi kalau misalnya memang kepercayaanku tuh sudah agak diretakkan, aku akan sulit lagi untuk percaya, dan itu selalu ada negative thinking. Itu jeleknya aku sih. Cuman belakangan ini, dan aku juga banyak belajar bahwa aku lebih harus melepaskan. Kalau misalnya aku punya negative thinking, aku serahkan sama semesta. Jika memang iya, semesta tahu kok yang terbaik buat aku. Jadi lebih kepada berpasrah. Kalau kita tidak bisa menyerap energi kita, ya, membuang energi jelek kita, pasrahkan aja sama semesta. Karena capek, teman-teman. Dan aku lihat di sini dia akan terus berjuang untuk kamu. Ada kartu triumph ya, ibaratnya kayak dia akan datang ke kamu. Dia bener-bener akan ada hadir dalam hidup kamu. Walaupun nanti dia pergi, dia akan datang lagi. Pergi, akan datang lagi. Begitu. Jadi aku pikir sih isyarat cinta seperti ini tuh bagus ya teman-teman. Sebenarnya ada cerita di situ. Kayak kalau cintanya flat aja kan gak enak ya. Ini tuh kayak ada kisah, kayak ada perpisahan, pertemuan, berpisah lagi, bertemu lagi. Karena kenapa? Ini tuh ada magnetnya gitu aku ngerasa. Ada firm foundation. Kalian tuh dari base dasarnya aja udah kuat. Kalau cinta semacam ini tuh biasanya udah kayak bakal saling memiliki sampai kakek nenek. Amin. Ya, mudah-mudahan kamu yang belum mendapat pasangan yang baik bisa segera mendapatkan pasangan yang terbaik untuk dirimu. Ini adalah nama-namanya. Jika namanya tidak muncul, maka pembacaannya hanya 60% ya. Sisanya kamu bisa lanjutkan hidupmu sendiri. Untuk di 80% juga sama. Jika namanya muncul, maka ini adalah 80%. Namun, ya tetap kembali. Kalau seandainya kalian percaya sesuatu, jangan berlebihan. Sebaiknya mengikuti juga kata hati kamu dan lanjutkan hidup kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku malam ini. Kalau ada salah-salah kata, aku minta maaf. Kemudian aku harap selalu ambil dari dua sisi ya. Sisi pelajaran dan sisi baiknya. Untuk sisi buruknya silahkan dibuang aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.